Kalau vitiligo tadi didapatkan biasanya sebelum usia 20 sudah mulai muncul. Anak-anak sudah bisa. Tapi kalau albino dia lahir jebret putih semua. Yang penting jangan minder. Ya. Tetap berdoa. Anda sama support lingkungan. Titip pesan ke pasien-pasien yang mempunyai vitiligo bahwa cintai dirimu sendiri. Gak usah dengarkan kanan kiri. Kamu kenapa? Enjoy aja, jalan aja. Kali ini kita jumpa lagi dalam podcast Corner RSUD SLG. Dan kali ini kita mendatangkan narasumber spesial yang kebetulan di hari ini kita bertepatan dengan Hari Vitiligo Dunia. Dan kali ini sudah hadir dokter spesialis kulit RSUD SLG, Dr. Emy Kusumaningsih. Tepuk tangan untuk Dr. Emy. Terima kasih Mas Huda. Terima kasih RSUD SLG sudah mengundang saya. Dokter, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik selalu, sehat selalu. Sehat selalu ya. Otomatis dok, karena saya lihat itu di status di reelsnya Dr. Emy itu selalu olahraga, aktif, masak olahraga praktek sehari berapa kali. Saya heran ini kok kenapa ini Dr. Emy aktivitas padat tapi masih oke banget. Karena status saya ibu rumah tangga beranak 3 dengan pekerjaan sampingan dokter. Jadi, justru. Tapi pekerjaan sampingannya yang membutuhkan waktu lebih banyak ya. Karena jadi harus bisa konsentrasi. Kita juga tahu karena pasiennya Dr. Emy itu juga nggak sedikit kan ya. Ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih dok. Iya. Spesialis kulit itu kan ada banyak banget betul. yang bisa ditangani atau diobati berkaitan dengan kulit, kelamin dan estetik ya. Kita nanti akan bicara sedikit tentang itu. Nanti ada tema khusus vitiligo. Tapi sebelum masuk ke vitiligo dok, saya kan di episode sebelumnya kan sempat podcast bareng Dr. Emy. Iya betul. Mengenai kulit yang kebakar gitu kan, Mas. Kalau sobat sehat masih ingat, ada di video bisa dicek di YouTube kami. Kulit saya berbeda. Waktu itu kulit saya lebih hitam tanning gitu ya, hitam ya. Kemerahan itu. Terus ada ngelupas ya, memang beberapa hari setelahnya itu kayak perih-perih gitu dok. Iya. Itu ngelupas. Nah kemarin itu sempat di-spill sedikit mengenai sunscreen dok ya. Iya betul. Ya itu sebenarnya penggunaan sunscreen itu yang baik gimana sih dok? Kalau sunscreen itu kan ada SPF ya Mas ya. SPF itu sebenarnya satu SPF itu 10 menit. Jadi ada hitungan masa kerjanya dia. Kalau di Indonesia kan iklimnya tropis, sebenarnya SPF 30 sudah cukup, tapi memang kita butuh touch up, pengulangan 5 jam kemudian harus aplikasi ulang gitu. Setiap 5 jam tuh hitungannya berarti 10 menit dikali 30 seperti itu ya? Gitu. Atau kalau memang posisi panas banget kita aplikasikannya SPF 50. Tapi misal diakalin saya punyanya SPF 30 dok, tapi harus memang plus PA plus gitu ya, karena sekarang sinar UV kita tidak hanya UVA, UVB, ada macam-macam yang memang bisa berpengaruh pada kulit, kesehatan kulit, kanker dan sebagainya gitu ya. Itu nanti misal kita punya SPF-nya yang 30 di reaplikasi bisa 1, 2 gitu, itu sudah perlindungan double. Oh, gitu. Berarti pengulangan itu seperti melapisi gitu ya, tambah tebal gitu ya. Tapi memang mungkin kita cari yang tidak membikin buluk-buluk gitu loh Mas, yang transparan aja ya. Yang merubah warna si kulit itu ya. Jadi cari yang transparan. Kemudian saya baru dengar nih SPF 30 ternyata itu rasio untuk berapa menit kuat terhadap paparan paparan UV. Masa kerjanya dia lah ya. Jadi ketika SPF 30 itu kalau dikali 10 berarti 300 menit atau 5 jam. Nah ini info bagi teman-teman sobat sehat semua. Berarti kita itu harus memahami mengenai SPF itu, sehingga kadang diperlukan nggak sih dok, kayak orang itu kalau 30 kurang sip
kita pakai 50 karena nggak tahu nih maksudnya SPF itu apa, seolah-olah mengharuskan SPF 50. Iya. Berarti sebenarnya nggak seperti itu, Dok? Tidak seperti itu, karena penggunaan yang namanya aplikasi obat-obat oles itu kan ditentukan juga dengan jenis kulitnya, Yeah. problemnya apa juga gitu ya. Kalau misal berjerawat kita pakai yang terlalu tinggi, jadi semakin tinggi SPF maka dia semakin pekat, otomatis Yeah. semakin agak lengket ya. Walaupun teknologi sekarang lebih banyak yang ringan sih Mas, sudah mulai maju, otomatis mulai perbaikan ya dari segala sisi macam komposisinya. Itu kalau untuk yang jerawat beda lagi nanti. Ya, gitu ya. dia lebih rendah SPF-nya, kemudian juga komposisinya yang lebih banyak cairnya, bentuknya gel atau krim yang benar-benar cair. Tujuannya kan supaya tidak menutup pori-porinya, tidak memperparah jerawatnya. Karena ada yang gitu sensitif ya. Dok ya. Iya, betul. Gampang mudah terkunci kotoran di pori-pori sehingga menimbulkan jerawat. Oke. Berhubungan dengan sinar UV Dok ya, tadi dengan sudah sempat bahas sedikit, tidak hanya UVA dan UVB. Ada sudah mulai sekarang itu karena lapisan ozon itu sudah terkikis Dok ya. Artinya resiko yang bisa timbul karena paparan sinar matahari itu apa aja Dok? Yang paling menakutkan itu kanker kulit. Kanker kulit? Iya, kalau untuk ibu-ibu sih yang pasti sering masalah datang ke saya itu kan flek ya, melasma ya. Itu berhubungan, walaupun secara genetik ada, berhubungan juga dengan paparan sinar matahari. Kemudian juga selain itu ya beberapa penyakit-penyakit kulit yang sebenarnya secara genetik ternyata begitu kena paparan sinar matahari yang begitu kuat, akhirnya muncullah sakitnya yang dia. Salah satunya vitiligo, gitu iya. Jadi sebenarnya dia sudah genetik punya, iya. Tapi kan faktor pemicunya salah satunya yang merusak adalah sinar UV. Sinar UV. Iya. Oke. Sinar UV berarti kayak apa namanya, faktor pendorong ya? Iya. Apa pemicu? Sebenarnya sudah punya ya. Sudah punya genetisnya iya. ya di dalam. Kalau pasien-pasien yang mungkin tidak punya genetik vitiligo, mungkin dia terjadinya suatu kulit yang terbakar, sunburn, atau itu tadi kalau paparan sinar yang terlalu lama tanpa ada perlindungan jadi kanker kulit. Walaupun tidak semudah itu terjadi kanker kulit ya, pasti ada banyak faktor pemicu yang lainnya, mulai dari makanannya dan sebagainya. Nutrisi gitu ya. yang terserap ya. Iya, pengawet-pengawet. Kalau dulu sih mungkin kalau nelayan selain paparan sinar matahari langsung di laut, ikan asin. Nah, pengawetnya itulah itu salah satu pemicu, salah satu. Ada gitu. kayak karsinogeniknya ya, bahan karsinogeniknya. Jadi mengendap dalam tubuh menjadi reaksi terhadap akhirnya menjadi kanker ya. Tadi sudah sempat vitiligo Dok. Vitiligo. Oke. Saya tuh juga sebenarnya baru akhir-akhir ini sih dengar istilah vitiligo dan apa sih gitu ya. Apa sih sebenarnya dari vitiligo dan penyebabnya apa saja? Vitiligo itu suatu bercak putih. Bercak putih biasanya kalau kita lihat itu tangan, wajah, memang ada istilahnya, ada pembagiannya vitiligo itu. Itu diakibatkan suatu penyakit autoimun, Mas Wida. Autoimun, genetik. Tapi memang beberapa menyebutkan bahwa tidak hanya genetik. Jadi memang kalau pasien saya kok sebagian besar enggak ada Dok, ayah saya, kakek, nenek enggak ada. Tapi memang yang namanya mutasi gen kan bisa didapatkan pada siapapun. Selain faktor genetik, memang beberapa penyakit autoimun lainnya, misalkan ada tiroid dan sebagainya, itu memicu juga bisa terjadi vitiligo. Atau obat-obat juga reaksi kimia, misal terpapar bahan kimia atau juga terbakar, itu menyebabkan suatu hilangnya pigmen pada kulit tersebut, itulah bercak vitiligo. Jadi selain genetik itu tadi macam-macam penyebabnya. Jadi vitiligo itu didefinisikan sebagai penyakit bercak pada kulit karena nggak ada pigmen. Nggak ada pigmennya, diakibatkan oleh autoimun. Autoimun yang utama itu tadi. Walaupun ada penyebab lain seperti kimia, obat-obatan, penyakit gitu, penyakit lain. Dan tadi juga dijelaskan Dr. Emi, UV itu juga menjadi menjadi salah satu faktor pendorong pemicunya. Nah, kebetulan ini kan kita memperingati Hari Vitiligo. Betul. Tapi saya setelah aware melihat di sosmed, berita-berita tentang vitiligo, orang ini sudah mulai kebanyakan orang sudah mulai paham nih vitiligo dan sudah mulai bisa menerima, bersosialisasi dengan baik dengan
orang vitiligo, ya kan seperti betul. itu. Iya. Sehingga kita ini semakin kesini sebaiknya perlu memahami lebih jauh dok ya, supaya kita itu selain tidak mendiskreditkan orang Betul. vitiligo, kita juga tahu faktor resikonya. Iya. Baik dok, kali ini kita kebetulan kita ada tamu. Ya. Siapa ya mas Itu tamunya ya mas ya? rekan kita juga. Oh iya. Iya. Dan kebetulan beliaunya adalah sosok yang sangat luar biasa dok. Dengan vitiligo, tetapi beliaunya ini sangat enjoy dan percaya diri, bahkan bisa membuat kita itu termotivasi pengen menjadi seperti sosok beliau yang tetap semangat dan berkarya dalam kehidupannya. Percaya diri Oke, dari kita dia. hadirkan Mas Kodrat. Silakan Mas Kodrat. Bisa masuk ya mas? Oke. Iya. Nah, ini pasien, kita tos dulu. Tos dulu. Ini pasien kesayangan saya, ini pasien setia saya ini. Iya. Ya mas ya? Iya. Ya, sobat sehat, kebetulan Mas Kodrat ini adalah rekan kami di RSUD SLG dan beliaunya juga rutin dok ya? Iya, rutin. Kontrol ke dokter Iya. ini menjadi pasien dan sekaligus rekan. Bagaimana kabarnya Mas Kodrat? Alhamdulillah baik, Mas Fida. Oke, Mas Kodrat, ada sedikit yang perlu kita ketahui nih. Siap. Dari yang kita lihat kan, Mas Kodrat terlihat nih karena ada di wajah juga di tangan. Betul. Itu muncul sejak kapan Mas Kodrat? Kalau dulu awal muncul itu TK. Ya, TK? Ya. Dulu awal di dengkul ya, bahasa Jawanya Oh dengkul iya, itu. lutut. Ya lutut, jatuh, nggak terasa kan luka. Iya. Nah, luka ternyata lama-kelamaan putih. Ya orang Jawa dikira luka biasa. Bekas luka. Iya, ternyata lama-lamaan kok menjalar kemana-mana. Tuh. Setelah lutut mana Mas Kodrat? Kebanyakan persendian Kan sama ya, ujung-ujung ya? iya persendian lengan, Siku. iya telinga, baru SD Wajah itu baru terakhir. wajah, iya Oh, gitu. terakhir. Bertahap berarti ya, Iya. tidak langsung banyak itu ya. Nah, Terus awal mulanya Mas Kodrat ketika mengetahui itu vitiligo kapan? justru saya tahu nama vitiligo itu waktu mau masuk kampus kuliah. Oh Iya, iya. itu kan ada tes kesehatan lah. Iya. Sama dokternya ditanyain, Mas sakit apa? Heeh. Saya nggak bisa jawab karena jujur dulu nggak ada informasi. Iya. Baru dikasih tahu malah dimarahin, "Nak, Anda punya sakit kok nggak tahu namanya? Apa berarti nggak pernah diobati kan gitu?" Iya. Barulah tahu namanya vitiligo. Oh gitu. Iya. Dari TK sampai kuliah baru tahu namanya. Saya apa. curiga dok, jangan-jangan kebanyakan masyarakat kita itu seperti itu. Iya. Banyak yang nggak Terus tahu. yang kita sayangkan tuh kadang dibully ya istilah Iya. istilah sekarang, dibully atau kemudian malah Jauhi. pada dikira penyakit-penyakit Menular. menular, padahal ini kan tidak menular sama sekali. Iya. Terus kemudian juga perlu diketahui bahwa karena vitiligo ini suatu penyakit autoimun memang tidak bisa disembuhkan. Jadi Iya. sampai sekarang belum bisa disembuhkan. Sehingga tujuan atau goal dari pengobatannya adalah menyamakan dengan kulit sekitarnya seoptimal mungkin. Ya, seoptimal mungkin itu jadi entah usaha kita bagaimana supaya baik secara estetik. Iya. Mungkin dengan lotion tanning atau menutup supaya hampir sama gitu ya. Karena memang dia ada yang tetap satu tempat, ada yang menyebar Iya. gitu ya. Sehingga kalau pasien-pasien yang datang ke saya dengan, apalagi kalau anak-anak, pasti orang tua gupuh ya, gupuh Iya, pasti. betul. Dok, gimana ini anak saya, bagaimana gitu ya. Saya harus menguatkan orang tuanya dulu. Kalau anaknya kan dia enjoy ya, anaknya masih lari enjoy. Kalau orang tuanya kan pasti sudah khawatir, apalagi kalau itu cewek ya, di wajah lagi pasti. Saya akan menguatkan orang tuanya dulu bahwa ibu harus bisa menerima. Kalau yang dewasa kan, hayo kalian tetap harus berkreasi. Ini tidak berbahaya, tapi ini memang suatu suatu penyakit yang sampai saat ini belum ada
obatnya, tapi teknologi memang terus maju. Obat-obatan sudah banyak yang diklaim mampu memperbaiki, bukan mengobati ya, mampu memperbaiki, sehingga seperti Mas Kodrat ini dulu luas aja. Ini sedang mulai muncul bintik-bintik gitu. Terus memang kenapa tadi dibilang trauma bisa menyebabkan munculnya bercak putih? Iya, salah satu faktor penyebab adalah adanya trauma yang menyebabkan makin melebarnya. Jadi suatu vitiligo itu akan dikatakan stabil atau sudah tidak muncul lagi jika dalam beberapa bulan meskipun kena trauma tidak nambah. Iya, kayak Mas Kodrat ini nanti akan saya planningkan untuk saya tanam kulit, karena menurut beliau sudah 6 bulan sudah tidak ada pertambahan ya, walaupun ada trauma. Dulu kata Mas Kodrat tuh kalau kecipratan minyak aja besoknya pasti ada bercak putih. Sekarang sudah enggak, balik ke kulit semula. Kalau saya ini awam dok ya, saya awam tuh berarti ada hubungannya dengan regenerasi sel dok ya? Bukan regenerasi sel, jadi kita permudah aja supaya masyarakat bisa memahami gitu. Jadi tubuh kita ini kan punya tentara kulit. Lah, pigmen itu sebenarnya adalah perlindungan kita juga, sehingga kalau terkena sinar matahari maka akan menghitam gitu ya. Itu sebenarnya melindungi tubuh kita supaya tidak terjadi kanker dan sebagainya. Makanya saya tuh kalau orang-orang kulitnya tropis seperti kita harusnya bersyukur, tidak berlomba-lomba untuk memutihkan. Lah mereka nggak tahu resikonya ya, kanker kulit dan sebagainya. Lah pigmen ini tentara kita diserang oleh tentara yang lainnya, selnya yang menghasilkan. Jadi ada sel namanya sel melanosit itu yang menghasilkan pigmen melain itu diserang sama tentara tubuh lainnya sehingga mati. Lah kalau mati maka terjadi bercak-bercak pada kulit yang sel pembentuknya mati tadi. Makanya disebut autoimun ya. Autoimun karena tubuhnya sendiri yang menyerang temannya. Iya. Penghasil pigmen melanosit. Betul, iya. Seperti itu prosesnya. Dan memang fenomena yang lainnya adalah ketika ada trauma bisa muncul bercak yang lainnya. Kalau saya pasien-pasien itu kalau selama dia masih di wajah dan masih baru ya, apalagi anak-anak masih baru, biasanya bagus, hasilnya bagus. Kalau di rumah sakit kita ada excimer light, itu memang terapi fototerapi ya, itu kita gunakan untuk pasien-pasien dengan vitiligo, hasilnya bagus. Tapi memang butuh waktu, butuh suatu ketelatenan rutin. Seminggu sekali, maksimal 3 kali Mas Wida untuk terapinya penyinaran. Tapi kalau 3 kali tidak bisa, 1 kali seminggu, karena ada dosisnya. Yang namanya pengobatan kan ada dosis ya. Nah, sinar ini tidak hanya syukur dijebret di sinar, enggak, dia ada dosisnya gitu. Jadi untuk menyempurnakan reaksinya terhadap pembentukan warna tadi ya. Selain obat-obatan. Jadi pengobatan pada vitiligo itu bukan untuk nambah pigmen, tidak, tapi dia untuk menyemaikan supaya pigmen di sekitarnya itu mau menyemai di daerah yang putih, narik ke area putih. Dan pabrik pembentuk pigmen itu pada rambut. Beberapa itu pada akar rambut itu ada itu ada namanya pabrik penghasil pigmen, itu yang kita geret untuk bisa menyemai. Sehingga kalau pasien pada ujung-ujung jari itu lebih sulit. Karena di sini kan sedang tidak ada rambut ya Mas. Iya, jauh. Selain itu nutrisi vaskularnya atau pembuluh darahnya juga sudah jauh. Ini memang susah. Sehingga saya kalau terapi sinar maka saya akan lebih memberi edukasi dulu ya ke pasien. Pasien pasti mintanya semua di sinar. Ya kita harus rasional. Yang mana yang bisa kita tututi dulu. Daerah-daerah yang memang masih ada pigmennya. Wajah sebagian besar bagus hasilnya. Karena dekat dengan rambut. Betul. Jadi sobat sehat harus memahami ya, kita memberikan edukasi ini supaya setidaknya ketika ada kasus di keluarga, saudara atau kerabat itu ingin memperbaiki setidaknya estetikanya secara penampilan itu bisa, terutama di area wajah. Karena itu tadi alasannya dok ya, karena ngambilnya pigmen, nariknya pigmen itu dari
akar rambut. Salah satunya akar rambut. Salah satunya. Selain teman-temannya di sekitarnya itu ya yang kita tarik pigmennya itu supaya mau menyemai. Yang masih bisa menghasilkan pigmen itu. Tapi iya. yang paling banyak di akar rambut. Itu alasan betul. kenapa di ujung-ujung tangan, jari itu itu lebih sulit. Iya. Bukan nggak bisa tapi lebih sulit. Jadi betul. bisa dipahami seperti itu. Iya. Mas Kodrat ini waktu melakukan terapi di Dr. Emi itu jangka waktunya berapa kali dalam 1 minggu atau 1 bulan? Sementara ini masih 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Ya. Iya. Untuk alhamdulillah masih sudah bisa BPJS tapi. Iya, sudah bisa BPJS. Cuma memang ada syaratnya Mas Vida Iya, ya. Jadi yang bisa BPJS itu memang lebih dari 5% luas dari tubuh luasannya, kita. Iya. 1% itu 1 telapak tangan pasiennya. Sehingga kalau datang ke saya, "Dok, saya vitiligo." Banyak yang datang tapi Iya. masih bercak sedikit. Bukannya kita tidak mau, tapi memang kalau BPJS pasti ada aturan ya. Jadi 5%. 5% lebih dari 5% luas tubuh area vitiligo itu kita bisa pakai BPJS. Tapi kalau masih sedikit, semoga saja dengan session terapi juga tidak begitu lama, itu umum. Iya. Jadi informasi ini penting banget, Dok. Iya. Sobat sehat bisa memanfaatkan BPJS-nya dengan syarat luasannya itu minimal 5% atau di atas 5% itu sudah masuk bisa dibiayai BPJS. Tapi kalau masih di bawah itu, di bawah 5%, kalau memang berkenan untuk melakukan terapi tetap bisa, namun menggunakan pembayaran umum. Jadi seperti itu ya. Iya. Mas Kodrat, boleh Mas Kodrat kalau mau tanya-tanya ke Dr. Emi. Kalau saya lihat, Dok ya, kan saya dari awal Mas Kodrat masuk ke sini kan kenal dan tahu. Iya, betul. Memang ada perubahan, Dok. Saya lihat itu. Ini bukan promosi, mohon maaf. Saya memang memperhatikan Mas Kodrat itu kan. Di area hidung terutama. Dulu putihnya itu gak seperti ini. Iya. Lebih putih gitu. Iya. Putih banget itu kan ya. Ini kan bercak-bercak, sorry Mas. Iya. Bercak-bercak ini dulu luas ya Mas ya. Oh iya. Ini bercak baru ini. Iya betul, ada iya. mulai coklat-coklat Ini bercak itu ya, baru. seperti kulit yang Iya, normal. itu yang kita harapkan dari terapi sinar. Tapi Mas Kodrat juga rajin pakai olesnya. Sunscreen karena sinar UV kan takutnya merusak lagi pigmen yang mau kita semaikan, merusak lagi, maka sunscreen wajib jadinya. itu iya untuk perlindungan. Sebenarnya ada juga teori yang kalau yang putih tidak usah dikasih sunscreen, supaya kita harapannya supaya terjadi penghitaman, terjadi sunburn. Tapi di lain pihak kan si UV ini juga merusak, jadi akhirnya ya sudah semua pakai sunscreen saja ya, semua pakai sunscreen aja. Tapi kalau di logika ulangan itu kan yang daerah vitiligo itu kan sudah nggak bisa menghasilkan pigmen. Iya. Kalau kena sunburn kan lebih besar resikonya kanker kulit daripada menghasilkan pigmennya kan, Dok? Iya. Menurut saya bener sih kayak gitu. Sudah kita lindungi semuanya. Aja, ya betul. Biar dari dalam dari dalamnya perbaikannya. Mungkin Mas Kodrat ada yang ditanyakan ke Dokter ini. Itu Dok, terkadang saya mengalami sendiri sih dari masyarakat awam. Itu banyak yang bertanya, "Mas, sama ini sakitnya karena apa?" Berhubung saya kan dulu juga nggak tahu penyakit apa. Nah kebanyakan itu makan ikan pari. Nah kebanyakan itu benar apa enggak sih, Dok? Itu fakta atau mitos gitu loh. Yang kebanyakan itu, apalagi saya di Surabaya kan pasti banyak penyetan ikan pari yang terkenal. Oh gitu ya Mas ya? Iya. Jadi banyak masyarakat itu apakah benar gitu? Iya. Mitos Ya. Iya, mitos salah. Jadi itu tadi sih penyebabnya memang karena selain autoimun beberapa penyakit lain, atau kalau memang ada luka bakar bisa. Tapi kalau makanan-makanan sejauh pengetahuan saya kok tidak menyebabkan gitu ya. Tapi kalau penyakit yang lainnya bisa menyebabkan. Kalau makanan bentuknya obat-obat yang memang bisa memicu ya bisa. Obat bukan makanan. Kimia, iya, sintetis ya. Itu gini aja Mas, kebetulan sudah punya genetik, kebetulan habis makan ikan pari besoknya ada bercak. Berarti karena ada genetisnya bukan ikan parinya. Terus akhirnya menyebar kemana-mana berita itu gitu ya. Iya. Jadi ini Dok, kemarin sebelum
podcast ini kita take ya, maksudnya kita syuting ini kan kita buka pertanyaan di sosmed. Oke, saya lihat juga di sosmed. Ternyata antusiasnya banyak ya. Lumayan antusiasnya. Kita kasih Antasida dulu kali ini. Anda tanya, kita jawab. Kita jawab. Iya. Antasida. Saya baru tahu Antasida. Iya, ini kayak obat namanya. Iya, makanya. Ini pertanyaan pertama, ini dari netizen dengan nama Caesar Al-Rosya. Vitiligo bisa disembuhkan tidak ya? Oh iya. Iya. Jawabannya sampai saat ini vitiligo belum bisa disembuhkan. Tapi itu tadi, dengan berbagai macam modalitas atau macam-macam treatment, ternyata bisa memperbaiki. Gitu ya. Yeah. Jadi misal sudah nutup nih Mas, sudah nutup. Kok tahun depan ada bercak di tempat lain? Sangat bisa. Sangat bisa sekali gitu ya. Karena itu autoimun kan bergerak ya tadi yang sudah ada genetis ya. Betul. Jadi sudah dijelaskan dan jawabannya dipertegas tidak bisa. Iya. Tapi ada upaya untuk bisa secara estetis memperbaiki. Oke, lanjut yang kedua dari Jaijul 03. Halo Mas Jaijul. Ya. Dok, betul gak vitiligo berpengaruh ke keturunan? Bagaimana pencegahannya? Ini betul. Jadi yang namanya vitiligo itu salah satu penyebabnya karena genetik, otomatis tidak nular tapi nurun. Ya, sehingga pasien-pasien akan saya tanyakan kira-kira ada ndak yang di atasnya ada bercak-bercak putih. Tapi tidak selalu Mas Vida ya. Seperti tadi faktor pemicunya lingkungannya bagaimana. Jadi host, lingkungan, faktor pemicu juga memicu sekali. Ada yang mungkin ndak langsung keturunan pertama, cucu-cucu bawah bisa jadi. Sehingga kalau kita bertanya pada pasien kita, dia nggak akan tahu karena mungkin yang kena atasnya lagi gitu ya. Sudah nggak bertemu dan mungkin putus ceritanya gitu ya. Mungkin buyutnya atau canggahnya. Betul. Jadi bisa ke keturunan nurun gitu ya. Baik, kita pencegahannya sih selama ini ya istilahnya tadi pemakaian sunscreen, makan makanan yang mengandung banyak antioksidan gitu aja. Tapi kalau dia mau muncul si genetik ini tiba-tiba ekspresinya muncul ya tidak bisa kita cegah gitu. Hanya upaya aja supaya tidak upaya hidup sehat gitu hidup aja ya. Secara bahan kimia jangan mengkonsumsi. Iya, betul. Cahaya matahari. Cahaya matahari. Yang ketiga, ini ada dari Gresilia. Mbak Gresilia, oke. Apakah penyakit vitiligo dapat beresiko menyebar ke area tubuh yang lain? Iya, jadi vitiligo itu terbagi beberapa, ada beberapa pembagian ya. Salah satunya adalah seperti Mas Kodrat ini, akrofasial, lebih ke arah akral itu berarti bagian ujung-ujung sama wajah. Ada yang generalize, hampir seluruh badan. Hampir seluruh badan itu otomatis dari sedikit dulu kemudian makin menyebar. Kemudian bisa juga hanya satu tempat. Dermatoma, ngeblok aja, mungkin saksret gitu aja sudah di situ enggak berkembang bisa. Yang lain enggak, cuma ngeblok gitu ya. Jadi ya memang setiap orang enggak bisa tahu kita akan dia kena area yang mana enggak tahu, tapi memang ada pembagiannya gitu. Iya. Itu ya, terjawab ya. Sambil minum kopi nggak apa-apa, Dok? Oh ya, oke. Ini kesukaan saya. Terima kasih ini tim podcastnya, tim kreatifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Selanjutnya ada pertanyaan dari nama saya, ini fotonya kok. Ini foto ini Mas apa Mbak ya? Ini kayaknya foto fake ini. Apa Korea ini ya? Sukanya nonton drakor kan. Apa sih bedanya vitiligo dengan albino, Dok? Ini bagus ini pertanyaannya ya. Jadi dua-duanya itu sama-sama suatu penyakit di mana kehilangan pigmen. Tapi kalau albino itu memudarnya atau hilangnya pigmen rata ke seluruh tubuh. Jadi tubuh kita ini pigmennya ada pada kulit, ada pada mata, ada pada rambut ya. Pada orang vitiligo, dia yang terkena adalah sel-sel yang mati pada tempat-tempat tertentu. Sehingga mata tengahnya masih hitam, pupilnya masih hitam. Rambut, mungkin kalau terkena rambut bagian-bagian tertentu tok
putih. Iya. Ya, itu kayak uban gitu tuh. Sedangkan albino, kalau vitiligo tadi didapatkan biasanya sebelum usia 20 sudah mulai muncul. Iya. Anak-anak sudah bisa. Tapi kalau albino, dia lahir jebret putih semua. Oh. Mata tidak ada pigmen, rambut tidak ada pigmen, apalagi kulit. Ya. Kalau albino memang agak lebih beresiko karena beresiko mulai kanker dan sebagainya. Mata juga harus dilindungi pakai kacamata karena pigmen pada matanya juga nihil. Iya. Gitu. Makanya albino itu apa namanya? Silau ya Dok ya? Silau, silau karena dia mata. betul. Karena irisnya itu nggak menyaring cahaya dengan baik. Betul. Gitu, ya. Kalau vitiligo masih punya pigmen, masih punya hanya pada bagian-bagian tertentu aja dia yang kehilangan. Berarti bisa disimpulkan sama-sama ada proses kehilangan pigmen. Iya. Cuman kalau albino itu menyeluruh dan biasanya dari lahir. Dan langsung dari lahir. Kalau vitiligo itu berproses biasanya sebelum usia 20 gitu kan. Iya. Baik, lanjut kita ke penanya berikutnya. Ada Grialdi Kahfi, kok gambarnya anak kecil, jangan-jangan memang anak-anak ini Dok. Pertanyaannya juga, anak-anak bisa kena vitiligo enggak? Bisa. Bisa, saya dari mulai umur 3 tahun sudah bisa kena. Mulai 3 tahun sudah bisa ya? Asalkan penanganan cukup perbaikan banget. Lebih bagus, lebih cepat nutup ya? Lebih cepat nutup. Sayangnya bisa datang lagi dengan Dok, kemarin sudah nutup, sekarang ganti sini. Iya, ya harus disadari. Jadi kita harus menyadarkan, ini yang paling susah adalah menyadarkan ke orang tuanya sebenarnya. Iya. Karena kadang kalau saya tidak akan memberi yang muluk-muluk, jadi saya jatuhkan dulu bahwa ini tidak bisa, supaya ketika si anak ini nutup bagus, orang tuanya seneng gitu loh. Tapi kalau ternyata pengobatan kita tidak berhasil, dia tidak kecewa banget. Jadi memang yang paling utama kalau itu anak-anak adalah membuat orang tuanya ini tabah, tenang, dan legowo gitu. Jadi ya. ini Dokter Eni sekaligus psikolog. Sekaligus konsultan jiwa. Jadi gitu Sobat Sehat, supaya tidak salah paham bahwa vitiligo itu sudah berkali-kali tadi dijelaskan, tidak diobati bisa secara penyebab, tapi lebih ke estetikanya itu diperbaiki. Jadi masih ada mengoptimalkan sebisa mungkin itu menyamakan dengan warna kulit asli. Sehingga ketika muncul lagi itu bukan karena pengobatannya gagal ya. Betul. Iya, itulah yang harus dipahami semuanya, bahwa pengobatannya nggak gagal. Memang karena upaya yang paling maksimal adalah menyamakan dengan warna kulit asli, bukan mengobati. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Wen Puspita. Pantangan makanan apa saja untuk pasien vitiligo? Tidak ada pantangan, karena penyebabnya bukan alergi makanan, tapi memang yang namanya vitiligo juga kita harus mengetahui bahwa ada peran oksidan dan antioksidan, sehingga pada pasien-pasien autoimun kita lebih suplai ke vitamin D gitu lebih menguatkan imunnya, sehingga kalau pantangan makanan apa ya, jelas otomatis kita harus menghindari makanan-makanan yang tinggi akan oksidan yang dibakar langsung di api, terus kemudian makanan-makanan junk food yang tidak sehat, bukan untuk menghindari supaya tidak terjadi vitiligo, tidak, lebih ke arah supaya kulitnya menjadi lebih sehat. Terus kemudian misal pasien ini menderita vitiligo, tidak cepat terjadinya perusakan sel itu karena menghambat laju autoimunnya tadi ya. Karena autoimun itu kan juga membutuhkan suplai oksidan, suplai kimiawi yang berbahaya dari junk food. Betul. Sehingga lebih cepat ya. Lebih cepat. Jadi kalau banyak makanan junk food, oksidannya tinggi, otomatis sel radangnya juga tinggi. Ini juga memicu perusakan pada kulit. Baik, ada lagi nggak ini pertanyaannya? Masih ada dari Geraldine Soraya Kimberly, namanya panjang ini. Fotonya kayak kenal nih Dok saya, Dok. Iya, Dok. Bagi yang udah kena vitiligo, bisa nggak kulitnya normal lagi? Normal lagi dalam artian sesuai warna kulitnya ya. Kulit orang vitiligo itu normal ya Mas, normal. Iya, normal. Dia nggak iritasi, bukan apa?
Nggak ada Nggak ada infeksi, nggak ada luka, iritasi, nggak ya? menipis juga, Hanya saja- warna itu? hanya warna. Jadi kalau dikatakan kulitnya normal lagi bisa enggak kalau dari segi warna itu tadi Iya. dengan macam berbagai, Iya. berbagai macam usaha ya. Iya. Tapi kalau apa namanya normalnya adalah tipis apa enggak, kulitnya normal gitu aja. Gitu. Ha-ha. Ya jadi sudah dipahami bahwa ini bukan kulit yang nggak normal, Nah, bukan tetapi kulit ari ya, warnanya, mungkin ya. dikira putih kayak kulit ari yang sensitif, mudah Iya, berdarah, enggak, bukan. enggak Ya, kok. ketebalan juga sama. Ketebalan tetap juga ya. sama, iya. Baik, kita lanjutkan. Ada pertanyaan kan? Oh, sudah Udah. habis dong. Oh, iya, Pertanyaan iya. Ha-ha. dari netizen Antasida kita kali ini cukup lumayan seru-seru dong Iya. pertanyaannya. Dan itu mungkin mewakili tanda tanya dari para masyarakat ya. Masyarakat, ya. Apa sih vitiligo? Iya. Jadi mungkin juga takutnya kusta ya. Iya. Vitiligo bukan kusta. Kusta adalah suatu penyakit menular karena bakteri, sedangkan vitiligo bukan. Jadi Iya. aman, mau ini pun tidak masalah dengan pasien-pasien vitiligo. Jadi kembali lagi tadi bahwa vitiligo kalau upaya maksimal untuk menyembuhkan itu adalah menyamakan dengan warna kulit aslinya. Dan kita di SLG sudah ada dok ya. Sudah ada. Makanya tadi disebutkan apa namanya dok? Betul. Kita punya NB-UVB atau Excimer Light. Excimer Ah, Light. Ya. Iya. Jadi itu alat canggih terkini Iya. yang memang dikembangkan untuk membantu pasien-pasien dengan vitiligo atau penyakit autoimun lainnya sih sebenarnya Mas. Misal ada kebotakan yang Iya. disebut alopecia areata itu bisa dibantu dengan alat ini. Kemudian juga eksim dermatitis yang membasah atau psoriasis Yang bisa mengering ini. pecah-pecah itu juga bisa ya. Untuk apa? Bisa untuk membantu memperbaiki. Saya tidak berani menyebut menyembuhkan, tapi Iya. memperbaiki. Alhamdulillah menjadi sembuh gitu ya. Selain alat itu dok, ada nggak alat yang problem nih banyak orang nih sekarang? Iya. Flek-flek hitam Iya. sama bekas tato dok. Bekas tato. Itu Iya. sekarang kan kayaknya udah bisa dihilangkan pakai alat. Ha-ha. Kita punya nggak dok kayak? Punya, alhamdulillah. Jadi selain alat-alat tersebut, alat-alat yang untuk menambah pigmen, kita juga punya alat yang untuk mengurangi pigmen. Salah satunya masalahnya adalah dengan flek, Ya. kemudian dengan tato-tato tadi, ya. Terus juga skin rejuvenation, jadi yang memang untuk memperbaiki kulit kendor dan sebagainya kita ada. Dan Iya. itu alatnya di VVIP. VVIP. Jangan lupa Mas Oh VVIP-nya. iya, Saya ada di VVIP kan sana. kita sudah ya. buka nih, Ha-ha, sobat sehat betul. semuanya, masyarakat yang ingin mendapatkan layanan spesialis kulit kelamin dan estetika. Kita tidak hanya ada polireguler. Sekarang kita buka Ya. Yang mungkin lebih ndak antri ya Mas ya, kalau lebih pengen ndak antri, antri, tempat lebih lebih private nyaman, gitu ya. lebih private, lebih bisa konsultasi panjang. Ha-ha. Kapan dok jadwalnya dok? Kalau saya sementara masih Rabu ini. Mas Rabu Huda. ya. Rabu siang. Untuk apa namanya? Untuk bisa mendapatkan layanan, daftarnya bisa Mungkin ke lewat WA ya dok ya? Lewat WA ya Mas ya. Ya, nanti kita spill ya, bisa dilihat di kolom komentar. Iya. WA-nya khusus untuk Gimana? poli VVIP. Iya, betul. Oke. VVIP enggak ada BPJS. VVIP ya jelas, otomatis kita kasih info ke semuanya, tidak menggunakan BPJS. Kalau Jadi- pengen BPJS ke poli reguler. Tetap bisa bersama Tetap saya, bisa. tetap ketemu. Misal ada pasien-pasien nih yang malu-malu Mas, Iya. saya kena ini dong, kena ini. Silahkan nanti ke VVIP yang lebih private ya, antrian Iya. juga tidak banyak ya. Nggak antri dong. memang. Nggak antri, terus kemudian bisa by appointment kan ya Mas ya, Iya, dari jamnya bisa juga. kita janjian jamnya. iya. Kebetulan hari Rabu dok, ya. Hari Rabu, Dan iya. jamnya itu setelah Pelayanan reguler. pelayanan reguler. Artinya sobat sehat yang menginginkan waktu pagi sampai siangnya untuk kerja, jadi sorenya baru bisa pengen periksa atau pengen konsultasi, itu bisa menggunakan layanan klinik VVIP RSUD SLG. Oke, Mas Kodrat mungkin terakhir bisa menyampaikan sebuah pesan, karena gini Mas Kodrat, terus terang saja kalau yang saya lihat di masyarakat kita itu vitiligo masih belum banyak dikenal. Tapi sekarang setelah kita beri edukasi kan sudah kenal. Bagaimana caranya supaya bisa menjadi hebat seperti Mas Kodrat?
mulai kapan sih Mas Kodrat Bisa itu menerima, bisa iya. menerima itu, dan upaya apa secara mental dan secara effort lain itu supaya bisa tetap struggle. Yang penting jangan minder, Ya. Ya. tetap berdoa, alhamdulillah sama support lingkungan, baik keluarga, teman, sahabat, teman kerja, harus saling support. Untuk mindsetnya gimana? Apa dulu itu Iya, perkembangan mindsetnya itu dulu? Mindset itu cuma dia support dari teman-teman juga sama keluarga. Yang penting itu keluarga Iya. harus ikhlas, Iya. yaitu sama yang di kasih tahu dokter Emi, emang belum bisa diobati, cuman bisa diperbaiki saja. Jadi harus keluarga harus, yang paling utama keluarga harus Keluarga, bisa ya? support. Iya. Ya, jadi pesan ini untuk semua sobat sehat, masyarakat yang melihat video podcast kita, support dari keluarga, lingkungan terdekat itu sangat penting sekali. Dan apalagi pemahaman mengenai vitiligo ini perlu kita sebarkan, bahwa vitiligo itu bukanlah penyakit menular, dan vitiligo itu bisa diperbaiki, dalam artian estetikanya itu bisa diupayakan untuk kembali seperti kulit aslinya, sehingga kita ada harapan, Dok, ya, ada Ya, harapan, betul. walaupun kita itu berusaha semaksimal mungkin, tetapi seperti apa nanti hasilnya kan diupayakan, seperti itu saja. Ada lagi Dokter Emi yang perlu disampaikan untuk Jadi penutup? kalau saya sebagai dokter kulit dan kelamin, Oke. saya titip pesan ke pasien-pasien yang mempunyai vitiligo bahwa cintai dirimu sendiri, nggak usah dengarkan kanan kiri. Iya. Kamu kenapa? Enjoy aja, jalan aja. Model yang terkenal di dunia juga vitiligo, Oh, dia iya, dan juga sangat ada, pede iya, ya. iya. Dia malah menunjukkan saya vitiligo, saya ini. Seperti pepatah, mencari sahabat lebih sulit daripada mencari musuh, ya Iya, toh? Sehingga betul. kita harus menjadi lebih baik, menjadi individu yang bisa berguna bagi orang lain. Itu adalah mindset pertama yang harus kita tanamkan pada Iya. diri kita. Mencintai diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri. Nggak apa-apa, ini hanyalah cover kita aja. Iya. Yang penting dalamnya bagus. Kemudian itu supaya tidak menghalangi kita untuk berkarya. Iya. Kalau sudah punya vitiligo, malu ke sekolah, ndak mau sekolah, bagaimana masa depannya gitu ya? Karena apa? Terlalu banyak mendengarkan kanan Iya, kiri. betul. Sehingga satu yang harus kita tanamkan, love yourself. Love yourself. Ya, apapun diri Anda berharga. Gitu ya Mas ya. Oke, luar biasa sekali Dr. Emi dan Mas Kodrat. Itu tadi saya rasa pesan-pesannya Iya. cukup mengena banget, dan kita harus memahami bahwa Tuhan itu adil gitu kan ya. Betul, Di iya. sisi ada kelemahan pasti ada kelebihan. Iya. Bahkan kelemahan itu sendiri kalau cara pandang mindsetnya benar itu justru menjadi kelebihan. Betul. Oke, kita tutup podcast corner kali ini. Terima kasih. Kalau mau tanya selanjutnya bisa di kolom komentar. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Iya. diminum kopinya. Terima kasih, nikmat sekali.